Ya, saat ini kita akan belajar PHP 5 fungsi dalam PHP. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi itu merupakan adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang telah dibungkus dalam suatu blok yang tersimpan pada pemrograman PHP dan dapat digunakan secara berulang. Nah, jenis fungsi yang akan kita pelajari hari ini adalah ada sebanyak 3. Yang pertama fungsi string, yang kedua fungsi aritmatika, yang ketiga fungsi tunggal. Kita akan praktekkan bagaimana fungsi-fungsi string ini digunakan dalam pemrograman PHP. Namun terlebih dahulu silahkan dibaca bahan materi catatan yang sudah saya sediakan dengan lengkap sampai selesai. Setelah itu kita akan bisa melanjutkan ke praktek dari pemrograman PHP yang kelima. Untuk itu silakan kalian aktifkan aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah web server dari PHP Triad, aktifkan di komputer masing-masing. Yang kedua adalah web editor, boleh menggunakan Macromedia Dreamweaver. Yang ketiga adalah web browser, boleh juga menggunakan Mozilla Firefox. Nah, di sini saya telah menyimpan file PHP dengan nama PHP 5. PHP 5 simpan pada direktori yang sudah ditentukan, yaitu pada direktori Apache htdocs. Nah, selanjutnya kita akan mulai mempraktekkan. Yang pertama adalah fungsi string. Fungsi string itu adalah dimana fungsi string atau string itu adalah sekumpulan data yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol yang diapit oleh tanda petik ganda. Contoh dari string adalah string kata sama dengan petik ganda belajar PHP 5 tutup petik ganda. Ini adalah merupakan contoh dari string. Maka untuk fungsi string akan mengolah data-data variabel string. Nah, apa saja jenis fungsi string? Yang pertama adalah substr. Substr adalah untuk mengambil karakter pada posisi tertentu dari suatu variabel string. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Variabel stringnya adalah teks. Isinya adalah spasi belajar, spasi dari, spasi rumah, spasi saja. Nah, lalu kita ingin mempraktekkan contoh yang pertama. Fungsi stringnya adalah substr. Sebagai contoh kita ingin mengambil karakter rumah, maka kita langsung mengetikkan program PHP-nya sebagai berikut: echo substr lalu buka kurung, variabel stringnya adalah teks, koma, kita ambil dia misalnya posisinya dimulai dari posisi 14, koma, jumlah karakternya yang akan kita tampilkan misalnya kata rumah itu ada sebanyak 5, tutup kurung, titik, kita tambahkan dengan perintah br agar dia berpindah ke baris yang baru. Ctrl S, lalu kita jalankan F5, maka hasilnya adalah rumah. Inilah fungsi dari substr, mengambil karakter dari posisi tertentu rumah. Nah, yang kedua ada fungsi str to upper. Str to upper mengubah huruf non kapital menjadi kapital. Huruf non kapital dari variabel string kita ada banyak, ya. Selanjutnya kita akan ubah menjadi kapital. Echo str to upper, lalu variabelnya itu adalah string text, tutup kurung, lalu kita kopikan saja perintah yang di akhirnya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, lalu kita jalankan. Hasilnya adalah semua menjadi huruf kapital. Itulah fungsi dari str to upper.
Fungsi string yang ketiga adalah str to lower. Ini kebalikannya, untuk mengubah huruf kapital menjadi non kapital. Artinya nanti semua huruf akan menjadi non kapital atau huruf kecil. Perintahnya adalah echo str to lower. Tutup kurung, variabelnya adalah string text. Text, tutup kurung, lalu kita kopikan saja perintah BR-nya. Kita F5, maka hasilnya semua menjadi huruf non kapital atau huruf kecil. Yang keempat adalah use first. Use first fungsinya adalah untuk mengubah setiap awal kalimat menjadi huruf kapital awal kalimat. Nah, kebetulan variabel kita awal kalimatnya itu adalah spasi. Oleh karena itu, kita tambahkan variabel baru. Misalnya kita buat variabelnya adalah baru, kita kasih isinya, isi variabelnya itu adalah semangat belajar di rumah. Ctrl S, lalu kita akan menampilkannya, mengubahnya sesuai dengan perintah yang berikutnya, itu adalah yang keempat, use first. Use first mengubah setiap awal kalimat menjadi huruf kapital. Ini awal kalimatnya adalah huruf non kapital, maka echo use first, buka kurung, variabel yang baru kita buat adalah baru, lalu tutup kurung, Ctrl V, Ctrl S, maka kita lihat hasilnya yang awalnya variabel isinya ini adalah huruf non kapital akan dirubah menjadi huruf kapital untuk awal kalimatnya, awal kalimat. Nah, yang kelima adalah use words. Use words untuk mengubah setiap awal kata menjadi kapital, setiap awal kata. Maka kita tambahkan saja langsung echo use words, buka kurung, string baru, tutup kurung, Ctrl S. Kita lihat hasilnya adalah, maka setiap kata dari variabel string, semangat S-nya huruf kapital, belajar B-nya huruf kapital, di rumah D-nya huruf kapital. Itulah untuk perintah yang atau fungsi PHP, fungsi dasar PHP yang kelima, use words. Yang keenam itu adalah strlen. Strlen fungsinya untuk menghitung jumlah karakter yang ada pada suatu variabel string. Menghitung jumlah karakter. Nah, kita sudah ada dua variabel string, kita coba hitung berapa jumlah karakternya dengan perintah strlen. Echo strlen, buka kurung, variabel yang pertama misalnya adalah text, string text, tutup kurung. Variabel yang kedua adalah baru, echo strlen, buka kurung, string baru. Kita lihat berapa jumlah masing-masing variabel untuk jumlah karakternya. Kita F5, maka yang pertama 25, yang kedua 24. Nah, itulah fungsi strlen, menghitung jumlah karakter yang ada pada suatu variabel string. Lalu ada ltrim untuk yang ke-6, yang ke-7 ya, yang ke-7 ltrim. Ltrim itu fungsinya adalah untuk menghilangkan spasi dari sebelah kiri ya, spasi dari sebelah kiri. Nah, ini contoh, kalau teks tadi variabelnya itu memiliki karakter sebanyak 25. Nah, bagaimana kalau kita hilangkan spasinya? Kita kombinasikan penggunaannya, misalnya sebagai berikut, echo, kita buat strlen, lalu kita masukkan dia ltrim, menghilangkan spasi sebelah kiri. Lalu untuk variabel teks tadi itu dia jumlah karakternya adalah sebanyak 25. Setelah dilakukan atau ditambahkan perintah ltrim, maka dia akan menghasilkan karakter sebanyak 24 ya, karena sudah dihilangkan satu spasi dari sebelah kiri. Ini dihilangkan setelah fungsi ltrim.
Nah, yang kedelapan adalah rtrim. Rtrim untuk menghilangkan spasi dari sebelah kanan. Ini kebalikannya, sebelah kanan, ya. Jadi kalau kita hilangkan spasi dari sebelah kanan yang awalnya teks itu adalah 25, maka tetap jawabannya adalah 24, tapi dia menghilangkan spasi yang dari sebelah kanan. str len, kita buat rtrim, right trim, lalu kita buat teks kurung 2 kali, Ctrl V, Ctrl S, maka yang berikutnya juga jawabannya adalah 24 karena dia menghilangkan spasi yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah trim. Nah, trim ini untuk menghilangkan spasi sebelah kiri dan kanan, berarti kedua-duanya. Kalau tadi nilai variabel string itu karakternya, variabel string teks itu karakternya 25, kalau kita gunakan fungsi atau perintah trim, maka 2 spasi akan dihilangkan menjadi jumlah karakternya 23. Kita akan coba, kita lihat hasilnya. Echo, kita buat strlen, lalu kita masukkan fungsi trim, lalu kita ketikkan nama variabelnya adalah teks tutup kurung 2 kali, Ctrl V, Ctrl S, maka hasilnya adalah 23, ya. Nah, itulah dia untuk fungsi-fungsi yang namanya fungsi string, fungsi yang ada dalam PHP. Ini dia untuk fungsi string. Silakan dicatat untuk programnya sebagai berikut. Substr tadi yang pertama, ini dia programnya. Yang kedua adalah str to upper, yang ketiga str to lower, yang keempat UC first, yang kelima UC words, yang keenam strlen, yang ketujuh ltrim, yang kedelapan rtrim, yang kesembilan trim. Dan inilah hasilnya. Ya, itu dia untuk bagian yang pertama, fungsi string. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua, yaitu fungsi matematika. Di sini ada 3 contoh fungsi matematika. Yang pertama itu adalah absolut. Fungsinya adalah untuk menghasilkan bilangan bulat. Berapa nilai bilangan bulat suatu angka atau suatu nilai. Yang kedua floor. Floor ini adalah untuk membulatkan nilai, namun ke bawah. Yang ketiga cell. Cell adalah untuk membulatkan nilai ke atas. Kita lihat bagaimana penggunaannya atau fungsinya dalam program PHP dan bagaimana hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua, fungsi matematika. Kita akan hapus fungsi string, ya, kita ganti menjadi fungsi matematika. Nah, fungsi matematika yang pertama itu adalah absolut. Bagaimana hasil dari absolut? Echo, misalnya kita mau mengabsolut, mencari nilai absolut suatu nilai 40,75. Berapakah nilai absolutnya? Ya, kita lihat. Maka coba kita jalankan, kita refresh. Nah, nilai absolutnya tetap adalah 40,75. Nah, kalau nilai absolut dari 40,05, kita ganti nilainya 40,05, maka nilai absolutnya itu adalah tetap 40,05. Nah, bagaimana kalau misalnya 40,50? 50, Ctrl S, lalu coba kita refresh, maka nilai absolutnya adalah 40,5. Nah, berubah dia. 0 di belakang dianggap dia tidak ada, nilai tidak absolut, ya. Itu nilai absolut. Nah, bagaimana kalau minus? Kita coba tambahkan minus, Ctrl S, kita jalankan F5, maka minus itu tidak dianggap ada nilainya, dihilangkan minusnya, maka nilai yang dimiliki angka atau bilangan tersebutlah yang menjadi nilai absolutnya. Nah, itu dia untuk fungsi absolut. Nah, yang kedua itu adalah fungsi matematika floor. Floor itu membulatkan nilai ke bawah. Nah, sebagai contoh kita akan menampilkan pembulatan nilai dengan floor.
kalau ada suatu nilai atau bilangan, misalnya pecahannya itu 23,50, maka kalau dibulatkan dengan perintah floor, hasilnya adalah menjadi 23 ya. Ini ganti dengan titik, Ctrl S, koma ya, titik, refresh, kita lihat hasilnya 23. Nah, jadi 23,50 kalau dibulatkan dengan perintah floor, hasilnya tetap itu adalah 23. Nah, yang ketiga adalah cell. Cell ini adalah untuk membulatkan nilai ke atas. Nah, kita coba contoh yang sama dengan perintah yang berbeda. Misalnya kita buat echo, kita gunakan perintah cell, lalu nilainya sama 23,50, lalu kita tutup dengan perintah BR. Nah, bagaimana hasilnya? Kita refresh, hasilnya berbeda ya. Jadi dengan hasil sama pembulatan floor 23, pembulatan cell hasilnya adalah 24. Nah, itulah dia untuk fungsi matematika. Mana ada 3, ada absolut, nilai bulat, floor, nilai membulatkan ke bawah, lalu nilai cell untuk membulatkan ke atas. Nah, yang ketiga adalah fungsi tanggal. Kita masuk fungsi tanggal itu adalah dimana kita menggunakan perintah date. Date itu artinya tanggal. Adalah fungsi untuk menampilkan tanggal yang ada pada sistem komputer. Kita dapat mengatur tampilan tanggal dengan mengubah format perintah date yang ada sebagai berikut. Nah, apa saja dia format perintahnya? Kalau kita menggunakan perintah M, itu berarti M kapital dia ini tampilan bulan dalam huruf. Tampilan bulan dalam huruf itu contohnya adalah kalau bulan Januari dalam bahasa Inggris January, February, March, April. Nah, itu kalau dia M-nya kapital, tampilan bulannya. Tapi kalau M-nya itu non kapital, maka tampilan bulannya itu dalam angka. Kalau Januari berarti bulan 1, Februari 2, Maret 3, April 4, dan seterusnya. Nah, ini dia tampilannya yang akan muncul. Selanjutnya ada D. D itu artinya adalah date-nya, tanggal. Nah, ini akan menampilkan kalau D-nya kapital, nama hari 1 minggu. Ya, ada 7 hari. Maka kalau dia dengan perintah D besar, maka dia ada Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Kalau dia D-nya itu non kapital, maka ini akan menampilkan tanggal atau angka dalam satu bulan ya. Ada satu bulan itu sampai dengan 30 atau 31 hari, maka dia akan menampilkan angka ya, antara 1 sampai 31. Nah, berikutnya Y. Y itu years, tahun. Kalau dia kapital, maka format tahun yang ditampilkan itu adalah dalam 4 digit. Contohnya 2020 itu 4 digit, 2020. Namun kalau Y yang digunakan adalah non kapital, maka format tahunnya dalam 2 digit, menjadi 20. Nah, kita akan praktekkan bagaimana fungsi tanggal yang bisa kita gunakan dalam PHP. Fungsi tanggal. Nah, ini kita hapus saja. Kita masuk untuk yang ketiga, itu adalah fungsi tanggal. Contoh, kita akan menampilkan tanggal terlebih dahulu. Misalnya kita mau tampilkan tanggal sistem, maka echo, maka kita buat dia formatnya adalah date, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kita buat di sini misalnya tambah BR, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Tanggal sistemnya adalah tanggal sistem echo date. Date. Langsung saja kita buat, misalnya formatnya adalah string format ya. Kita buat tanda petik ganda, misalnya D M Y, misalnya sebagai berikut. Ctrl S ya. Nah, kalau kita lihat format tanggal sistemnya itu adalah
01/04/20. Tanggal 1 bulan 4 20. Nah, kita lihat D-nya di sini huruf kecil. Maka dia akan menampilkan kalau huruf kecil mulai dari angka 1. M-nya huruf kecil maka dia juga dalam bentuk angka. Lalu Y-nya kecil. Y kecil itu adalah digit tahunnya 2 digit. Nah, coba kita akan ubah. Kita ubah. Misalnya kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita ubah ini misalnya D-nya huruf kapital, Ctrl S. Nah, kita lihat bagaimana format tampilannya akan dirubah. Nah, maka dia menjadi Wednesday. Hari ini hari Rabu, ya. Jadi dalam bentuk bahasa Inggris, Wednesday harinya ada 7 hari, ya. Ini dia kalau dia D-nya tadi adalah kapital, D-nya kapital. Kalau D kapital, nama hari satu minggu, ya, tentu dalam bahasa Inggris. Ini dia. Nah, coba kita ubah lagi yang berikutnya, misalnya kalau M-nya yang besar, M-nya saja yang besar. Nah, ini tetap kita rubah, D-nya besar, kapital, lalu M-nya juga kapital, Ctrl S. Kita lihat bagaimana perubahannya. Kita refresh, maka dia menjadi Wed April. Nah, kalau dia M-nya kapital, kita tahu bahwasanya M kapital itu adalah tampilan bulan dalam huruf. Nah, ini dia tadi angka, ini sekarang huruf. Nah, huruf, ya, hurufnya tentu menjadi April, huruf-huruf January, February, April, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita buat tahun. Kalau dia tahun, kita buat semua kapital, maka ini menjadi D kapital, M kapital, lalu Y kapital. Ctrl S. Nah, kita lihat hasilnya menjadi Wednesday, April 2020. Nah, 4 digit. Ini kalau dia untuk D, M, Y-nya semua huruf kapital. Ini dia hasilnya. Jadi fungsi date dalam PHP hanya untuk mengatur format tampilan yang kita inginkan. Nah, ini dia untuk topik kita hari ini, PHP 5. Mudah-mudahan mudah dimengerti, mudah diikuti. Silakan diulang-ulangi dengan memutar kembali video dari mulai awal, fungsi string, lalu ada fungsi matematika, yang berikutnya adalah fungsi tanggal yang bisa kita gunakan dalam PHP. Demikian pertemuan kita hari ini untuk PHP 5. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat, God bless you.